sekarang bagaimana dong depannya? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, Bagaimana harusnya kita ke depan? kalau pemerintah tidak bisa memprediksi kapan terjadinya outbreak lagi, kapan terjadinya, di mana akan terjadinya, kemudian dari mana terjadinya, itu kalau pemerintah tidak bisa memprediksi, maka kita harus merubah kebijakan, yaitu dengan fokus. Satu, turunkan angka kematian, turunkan case fatality rate, kematian karena COVID harus turun. Semua biaya, semua usaha, semua ahli-ahli fokus ke situ. Bagaimana menurunkan case fatality rate di rumah sakit? Perhatiannya bukan pada penularan lagi, karena kita tidak bisa mengendalikan outbreak itu datang. Kita tidak bisa jangan ke sini, nggak bisa. Itu mau ke sini kita ke sana, nggak bisa. Jadi kalau datang ya datanglah, kena ya kena lah. Nah, kalau seperti itu, maka jangan sampai mati. Menular nggak apa-apa, asal jangan mati. Wah, kalau sampai case fatality nol di rumah sakit, maka rakyat tenang banget. Sakit juga apa-apa, salira mati, misalkan begitu. Kayak flu aja. Ya kayak flu aja. Caranya bagaimana? Kita harus satu, obat-obatan, cara ngobatin harus dievaluasi lagi. Kenapa selama ini case fatality-nya setinggi ini? Sekarang kita harus turunkan. Kedua, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat imunitas individual itu tinggi. Seperti Bapak vitamin D3-nya 99. Wah, itu harus semua rakyat mempunyai imunitas individual yang canggih. Tapi Ibu tadi nyinggung vitamin D3. Apa memang D3 lebih efektif? Jadi ada penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa vitamin D3 itu sangat relevan, sangat berhubungan erat dengan severitas COVID. Jadi kalau ada orang yang menderita, maka kalau vitamin D3-nya dia rendah, biasa itu mati. Jadi ada suatu penelitian begini, dia kumpulin beribu-ribu pasien dari beberapa rumah sakit, terus diukur vitamin D3-nya dalam darah. Kemudian pasien itu diikutin, jadi kohort ya. Diikutin, ada sebagian yang mati, ada sebagian yang survive. Itu semua pengobatannya sama begitu. Ada sebagian yang ringan banget. Dan ternyata yang kadarnya di bawah 20 itu 20% biasanya meninggal ya. Meninggal. Ya. Jadi harus di atas 30. Ya, harus di atas itulah 30-40. Malah kata seorang ahli bahwa kalau bisa 80 lebih bagus lagi, Bu. Bisa-bisa tidak bisa sakit. Jadi, ini gandengannya pada pemerintah tadi. Mudah-mudahan pemerintah bisa membuat kebijakan, fokuskan satu, memberikan imunitas yang benar pada rakyatnya. Disubsidi aja vitamin D3, vitamin E, vitamin C. Subsidi dari pemerintah. Iya. Nah, kemudian lebih murah dari beli vaksin. Ya, untuk menghindari luapan dari rumah sakit, buatlah tim pemantau isoman. Tidak semua orang sakit harus ke rumah sakit. Orang yang sedang bisa didapat karena pemerintah punya tim pemantau isoman, sehingga tim pemantau isoman itu datang ke sana, bisa periksa laboratoriumnya, bisa ini sampai sembuh. Nah, ini untuk mengurangi kematian pada isoman. Untuk mengurangi kematian di rumah sakit, obatnya tolong diseriusin. Misalkan ivermectin itu penting apa enggak, bisa menurunkan apa tidak, cobain. Coba aja, kalau sekarang udah jalan, udah alhamdulillah. Kalau itu jalan, insya Allah case fatality-nya akan turun. Begitu case fatality-nya turun, rakyat itu happy. Waduh, sekarang kayak flu biasa, nggak usah perlu takut. Terus yang ketiga, tetap pakai prokes.
prokes harus lebih disiplin dan jangan kemana-mana kalau memang tidak perlu banget. Nah, itu prokesnya harus betul-betul dijalankan. Yang keempat, komorbid. Pemerintah harus bertanggung jawab pada komorbid. Komorbid dikumpulkan, diberikan pengobatan gratis ke puskesmas agar komorbidnya terkendali sehingga tidak meningkatkan kematian ketika mereka mendapatkan infeksi COVID-19. Jadi itu yang sekarang pemerintah belum melakukan. Jadi kalau kita akan menghadapi ke depan, saya yakin akan terjadi outbreak lagi. Dan outbreaknya belum tentu delta, mungkin lambda, mungkin kappa, mungkin apa lagi gitu.